Ya halo guys, kembali lagi dengan saya Sukma Wijaya Likma di channel YouTube kami Sukma Wijaya Likma. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Oh. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong, nih belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih tuh, banyak tuh Banyak pilihannya. juga ya Ki ya. Iya. Baik, pada video kali ini saya akan kembali lagi membahas tentang hantu. Nah, ini hantu atau jin atau setan atau apalah di tanah Nusantara. Di sini ada 5 jenis, langsung aja nih. 5 jenis hantu wanita jadi-jadian. Ada 5 jenis hantu wanita jadi-jadian, kita akan pelajari satu-satu. Ini hanya sebagai referensi aja teman-teman ya. Kan dari kitabnya Suwarti Endra Swara. Ini sebagai referensi aja, boleh kita yakini, boleh tidak gitu. Oke, lanjut. Pertama adalah wedon. Wedon adalah hantu wanita yang berpakaian serba putih. Dia sering menggoda orang lewat, maka gemar bertempat di perempatan jalan. Ini dia butuh tumpangan guys. Nebeng. Wedon biasanya sebagai perubahan wujud orang mati tak wajar seperti tergilas kereta api, tertabrak bus, jatuh dari pohon dan sebagainya. Dia akan berjalan meloncat-loncat dengan tujuan menakut-nakuti orang lewat. Dalam hati dia sebenarnya mau ikut pada orang itu. Tuh kan, bener kan? Mau numpang kan? Saya bilang apa? Iya, mungkin yang kita pikir itu kuntilanak seperti yang kita temui selama ini, ternyata namanya adalah wedon. Kalau orang Jawa ngomongnya wedon. Wadon, apa tuh wadon? Perempuan. Wedon. Jadi berjalan, tapi dia melompat-lompat. Kayak pocong ya. Tapi kan pocong sebenarnya nggak lompat, terbang pocong itu. Sebenarnya dia suka menakut-nakuti orang. Dalam hati dia sebenarnya mau ikut pada orang itu. Iya, banyak kok kejadian tuh yang bahkan nggak cuma di Indonesia aja ya. Saya dulu pernah nonton film Hong Kong tentang hantu-hantuan gitu. Suka juga tuh perempatan jalan ikut, tiba-tiba dia jadi hantu gitu-gitulah ya. Ya namanya sinetron ya. Tapi kan kadang-kadang sinetron atau TV itu kan dia adopsi dari kisah nyata gitu. Lalu berikutnya adalah pocong. Pocong adalah hantu yang mirip wedon. Dia sering berada di dekat kuburan karena memang berasal dari wanita yang meninggal secara tak wajar. Roh wanita yang dianiaya, menggugurkan kandungan, menggantungkan diri dan sebagainya akan menjadi pocong. Wujudnya seperti jenazah yang dapat berjalan. Dia hanya menakut-nakuti orang lewat seakan ingin ikut. Oh, berarti begitu pocong itu. Jadi pocong itu sebenarnya jenis kelaminnya wanita, bukan laki-laki, gitu ya. Karena pocong sendiri, kalau dalam pemahaman ilmu hikmah, sebenarnya pocong itu adalah tata cara kita mengurusi mayit. Ya, jadi kalau misalkan itulah kenapa pocong itu hanya kita yakini di Indonesia. Kenapa pocong itu nggak ada di luar, di Saudi atau di Mekah atau di Mesir, Sudan, negara-negara Islam gitu ya. Ternyata dari kebudayaan kita, ternyata pocong itu bukan orang meninggal yang kita tahu gitu. Maksudnya ini jawabannya, paham ngerti nggak? Maksud gue ngerti nggak sih gitu. Jadi kan dulu tuh orang-orang banyak berpemikiran bahwasanya orang meninggal ya kan sudah kita kafanin seperti pocong gitu ya, kita urusi secara syariat Islam. Habis itu dia penasaran jadi pocong gitu loh. Nah, makanya saya dulu juga sempat bertanya, kalau begitu kenapa negara-negara lain nggak ada
nggak ada pocong gitu. Negara-negara Islam seperti apa namanya, seperti Saudi, seperti Mesir, seperti Sudan gitu ya, apalagi itu negara-negara Islam tuh. Itu kenapa cuman Indonesia aja gitu loh, dan Malaysia, maksudnya Melayu aja gitu? Karena dalam budaya Melayu itu ada, dikatakan pocong ini sebenarnya adalah hantu yang mirip bedon tadi, yang tadi saya jelaskan. Dia sering berada di dekat kuburan karena memang berasal dari wanita yang meninggal secara tak wajar gitu. Jadi bukan berarti pocong Nusantara atau Melayu ini bukan berarti orang yang sudah meninggal, semua yang meninggal dan penasaran jadi pocong, bukan, tetapi hanya orang-orang yang hanya wanita yang meninggal secara tak wajar. Roh wanita yang dianiaya, menggugurkan kandungan, menggantungkan diri dan sebagainya akan menjadi pocong. Wujudnya seperti jenazah yang dapat berjalan, dia hanya menakut-nakuti orang lewat seakan ingin ikut gitu. Jadi memang pocong itu tidak bisa membunuh, ya dia hanya sifatnya menakut-nakuti. Jadi kadang kalau misalkan kita bisa mati atau apa misalnya karena pocong gitu, itu biasanya karena kecelakaan, karena kita ketakutan, jadi kita lost control, habis itu kita tidak hati-hati gitu, habis itu tertabrak mobil, biasanya gitu ya. Tapi dia tidak bisa membunuh kita secara langsung gitu. Beda dengan ifrit gitu, ifrit bisa gitu, tapi kalau pocong nih nggak bisa. Berikutnya adalah kuntilanak. Kuntilanak adalah roh halus yang berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia atau orang mati karena melahirkan anak dan anak itu belum sempat lahir. Kuntilanak sering dinamakan juga hantu geger growong. Itu hantu sebagai perubahan roh wanita yang meninggal karena konduran. Wanita yang meninggal akibat melahirkan, apalagi bayi yang dikandung sebagai hasil hubungan gelap, akan menjadi hantu ini. Oh, jadi yang hamil di luar nikah tapi meninggal itu jadi Neng Kunti. Tapi kalau yang sah mungkin enggak ya, karena dia hanya mengatakan hasil hubungan gelap, bukan hasil hubungan terang. Tapi ada juga yang bilang Kunti itu meninggal karena orang yang melahirkan gitu loh. Oh, jadi pas dia melahirkan meninggal. Melahirkan, iya. Ada juga ceritanya kayak gitu. Ini juga nih wanita yang dikatakan juga gitu, wanita yang meninggal akibat melahirkan. Nih, koma, apalagi bayi yang dikandung sebagai hasil hubungan gelap akan menjadi hantu ini gitu. Jadi yang meninggal karena melahirkan jadi hantu ini katanya begitu. Kalau yang meninggal karena hasil terus hamil terus dia melahirkan juga hasil hubungan gelap juga akan jadi hantu ini gitu. Gitu. Termasuk di dalamnya ketika wanita tersebut berniat menggugurkan bayi dan akhirnya meninggal bersama dengan bayinya. Jadi waktu dia baru niat menggugurkan, lagi proses lagi menggugurkan gitu, ternyata dia mal praktek lah dokternya apa gimana gitu kan, gagal, dia meninggal sama bayinya akan jadi Neng K, Miss K. Yeay. Agar tidak menjadi kuntilanak, perempuan tadi jari-jari lutut sikunya ditusuk dengan jarum. Konsekuensinya perempuan yang sedang hamil jika pergi ke tempat-tempat mandi, buang air di sungai dan sebagainya harus membawa benda tajam seperti paku, pisau, tusuk konde agar tidak diganggu kuntilanak. Gitu guys. Jadi katanya kita kalau nggak mau diganggu kuntilanak itu dengan benda-benda tajam seperti paku, pisau, tusuk konde dan sebagainya gitu ya. Nah, berarti kalau konsekuensinya perempuan yang sedang hamil untuk orang teman-teman cewek-cewek yang lagi hamil, jika mau mandi, buang air atau ke sungai, sebaiknya harus membawa benda-benda tajam seperti tadi agar tidak diganggu sama Miss K ini tadi. Iya, kayak bayi ya jatuhnya posisinya ya, gitu ya. Lalu berikutnya adalah sundel bolong. Sundel bolong yaitu hantu wanita yang nampak sekejap lalu menghilang. Ada bagian tubuh hantu ini yang berlubang. Lubangnya dapat berganti-ganti, kadang bagian punggung, perut, mata, kemaluan dan sebagainya. Biasanya kalau ada yang berani memegang bagian yang dipegang langsung berlubang. Jadi hantu ini hanya mesem saja kepada yang ditakuti tanpa komentar apa-apa. Hantu ini sebenarnya berasal dari pelacur yang meninggal terbunuh. Kata-katanya gitu soalnya. Kasar juga ya. Ya, wanita malam lah gitu ya. Berarti
hantu-hantu yang disebutin tadi itu tergantung cara meninggalnya. Iya, menurut dia cara meninggalnya gitu. Tapi kalau dalam ilmu hikmah mah mau meninggalnya gimana tetap aja balik ke Allah gitu. Itu korinnya yang cerita. Iya, korinnya atau memang jinnya yang berubah wujud, yang kerap mengganggu manusia, menggoda gitu. Ini sebenarnya sih jin ya, karena bahan bakar kita dengan jin itu berbeda. Jin itu dari merajini minar atau dari api, lidah api, atau kalau misalnya manusia itu dari turab atau dari tanah gitu. Jadi kita punya bahan bakar yang berbeda. Jadi untuk manusia itu berubah jadi jin agak gimana ya, karena bahan bakarnya beda gitu. Ngomong kasarnya kan nggak mungkin tanah tiba-tiba bisa berubah jadi api gitu kan, dan api bisa berubah jadi air gitu kan, nggak mungkin gitu ya. Nah lanjut, jadi sundel bolong tadi adalah sebenarnya wanita malam. Sebenarnya pelacur nggak harus malam sih, siang juga bisa tergantung kebutuhan. Iya nggak sih? Iya kan, tergantung kebutuhan. Tergantung dia dapat kliennya sebenarnya ya. Tapi dia harus terbunuh, meninggalnya secara terbunuh baru jadi sundel bolong gitu. Nah tadi saya mau bahas tentang kuntilanak juga sedikit. Kuntilanak tuh saya pernah bahas kalau nggak salah ada beberapa tipe ya guys. Ada yang tipe yang putih, ada yang biru, ada yang merah, ada yang hitam kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah belum 4 atau 5 kalau nggak salah ya. 5 satunya lagi itu adalah kuntilanak yang suka berjima dengan laki-laki. Ada yang putih, ada yang merah, ada yang biru, sama yang ada yang hitam. Ada satu lagi yang suka berjima dengan laki. Cuman sebenarnya semua kuntilanak asalkan dia genit mah bisa sama laki-laki mau aja. Jadi sebenarnya kesimpulannya sebenarnya kuntilanak itu ada 4 macam sebenarnya. Udah pernah bahas ya. Udah pernah bahas. Tapi kayaknya belum tayang. Udah tayang kayaknya ya. Belum ya. Sabar guys. Pas kita lagi bahas ini belum tayang. Nanti mungkin suatu saat tayang karena stok kita ada 50 video yang belum tayang. Oke, harap bersabar ya. Harap bersabar, tenang. Ada 50 video yang kita belum tayang gitu. Lalu berikutnya terakhir adalah peri. Peri adalah hantu wanita cantik tuh kan, bener kan? Iya, gitu. Benar, peri itu hantu wanita cantik. Hantu ini sebagai perubahan roh wanita yang dikecewakan seorang laki-laki. Tuh. Ngeri loh. Laki-laki yang suka mengecewakan wanita dan dia mati, meninggal, jadi peri. Nggak ketemu lagi ya. Nggak ketemu lagi loh. Nyesel loh nanti loh. Ya. Terutama wanita yang dibunuh laki-laki akan menjadi peri. Jadi kalau dia mati dibunuh sama laki akan menjadi peri katanya. Katanya semua gitu. Dia memiliki niat akan balas dendam kepada laki-laki yang jahat. Oh, mungkin yang kayak di film-film box office, Awal Penasaran, yang tampilannya cantik, sering menggoda laki-laki. Ya kayak gitu-gitu ya. Habis itu dia bunuh, ini maksudnya peri, dia ini golongan peri gitu. Karenanya sebelum menghabisi nyawa laki-laki jahat, dia menggoda dahulu, benar kan? Menggoda dahulu. Pada saat menggoda, dia bisa berubah wujud menjadi wanita idola laki-laki tadi. Pada saat itu lalu peri akan menggunakan kesempatan untuk mencekik laki-laki. Setelah itu ciri peri akan tertawa terbahak-bahak jika telah tersampaikan dendamnya gitu ya. Berarti dia bisa nyentuh secara fisik gitu. Nyentuh secara fisik gitu. Berarti cukup kuat juga jin golongan kalau bisa nyentuh manusia secara fisik itu termasuk golongan jin kelas kakap, kelas atas. Karena dibutuhkan energi yang sangat besar sebenarnya untuk melakukan itu gitu ya. Cuman menurut saya untuk wahai bangsa peri tidak semua laki-laki seperti itu. Iya. Bener kan? Berarti nggak semua ya? Nggak semua laki-laki seperti itu. Kan gue juga nggak bisa ngomong semua wanita matre. Iya benar. Iya kan? Sama laki-laki semua nggak laki-laki. Tidak semua laki-laki seperti itu. Saya nggak kayak gitu kok. Oke, peri sering berwujud bidadari cantik. Kecantikannya betul-betul tulen. Peri memilih tinggal yang jauh dari keramaian kota atau banyak manusianya. Dia juga sering jatuh cinta pada laki-laki yang tampan. Pakaian peri menyerupai wanita-wanita di diskotik. Dia suka jatuh cinta pada laki-laki yang tampan. Nggak setan, nggak hidup, sukanya yang tampan. Iya, nggak setan. Jadi saingannya banyak tuh. Buat teman-teman yang cewek-cewek nih ya, yang masih jomblo nih, pantesan kalian jomblo.
Alasan kalian jomblo saingannya setan. Setan juga bisa berubah-ubah wujud lagi tuh ya. Peri lagi lah, saingannya peri loh. Ya, saingannya. Aduh, makanya kalau punya pasangan itu segeralah nikah lah ya. Jangan disia-siakan gitu ya. Karena populasi wanita itu biasanya lebih banyak dari laki-laki. Makanya paling banyak poligami. Oke. Namun lanjut ya, pakaian peri menyerupai wanita di diskotik, namun pandangannya seram dan kosong. Dia juga pandai merayu hingga menyebabkan laki-laki tergiur. Nah, buat laki-laki hati-hati, jangan mudah tergiur atau terpengaruh dengan wanita-wanita cantik berpakaian seperti diskotik, seperti pakai sex dress atau pakai pakaian yang seksi-seksi gitu. Jangan-jangan mereka adalah hantu peri yang bisa merenggut nyawa kalian gitu ya. Hati-hatilah. Biasanya ini akan sasarannya itu sebenarnya laki-laki hidung belang biasanya gitu. Karena mereka tuh sepertinya ada dendam yang kesumat sama laki-laki karena mereka dikecewakan dan dibunuh. Udah dikecewain dibunuh lagi gitu. Innalillahi ya innalillahi ya innalillahi. Oke, pesan dari saya untuk para lelaki, hargailah wanitamu, jangan sampai dia menjadi peri. Kalau enggak nanti nyesel ya. Gak ketemu lagi. Iya. Tahu-tahu pas dia udah mati cantik lagi. Pas dia jadi setan cantik lagi. Sayang banget ya. Oke, sampai sini dulu kita bahas tentang hantu wanita jadi-jadian. Tadi sudah ada 5, ada wedon, pocong, kuntilanak, sundar bolong, peri. Nah, ini mungkin udah nggak asing gitu ya kita ya. Mungkin ini dari kitabnya. Oke, sampai sini dulu. Kita akan bahas tentang hantu-hantu berikutnya di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Yang belum subscribe, like, and share, terus aktifkan loncengnya, komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk tonton video kita yang lainnya, yang berikutnya. Oke, see you. Bye-bye. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Oh. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong, nih belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih tuh, banyak tuh Banyak pilihannya. juga ya Ki ya. Iya.